lisannya belum dijaga, sok nyarioskeun batur wae, ngadu domba, salatnya masih enggak. Kalau kita sebagai laki-laki itu kan harus di masjid wajibnya, masih ditunda-tunda, Qur'annya masih disimpan di rak sampai berdebu, dan taubatnya masih ditunda. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summan salakha qabla an yughfara lah." Celaka seseorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu begitu saja tanpa dosanya diampuni. Ini hadis ini bukan membuat kita putus asa, namun dalam rangka untuk membangun hati bahwa ampunan Allah Jalla wa'ala itu mahal sekali. Dan ampunan yang mahal itu tidak diberikan kepada hati yang masih sombong, lalai, dan gak mau berubah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Mawasimut ta'ah lahu wadhifah min wadhaif at-ta'ah." Musim-musim ketaatan itu memiliki satu tugas atau fungsi dari tugas-tugas ketaatan. Walillahi fihi lataif min nafahatihi yusibu biha man ya'udu bi fadlihi wa rahmatihi. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki di dalamnya sentuhan-sentuhan, anugerah-anugerah halus dari hembusan-hembusan rahmatnya yang dengannya Allah memberikan kepada orang yang mau kembali kepada karunia-Nya dan rahmat-Nya. Bapak Ibu, Allah tidak menciptakan waktu sama rata. Sebagaimana Allah memilih tempat tertentu, manusia tertentu, amal tertentu, maka Allah Jalla wa'ala juga memilih waktu tertentu untuk menurunkan ampunan-Nya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ramadan adalah puncak dari kesempatan untuk kembali kepada Allah. Di bulan inilah dosa-dosa dibersihkan, luka-luka hati disembuhkan, catatan amal yang kotor dikunci dengan rahmat Allah. Jadi ketika berbicara tentang Ramadan yang beberapa hari lagi menghampiri kita, bukan sekedar bulan puasa, tapi kalau mau diibaratkan di rumah sakit itu ruang operasi. Tapi di sini Ramadan ini adalah ruang operasi hati. Tempat dosa kita dibersihkan, tempat luka rohani disembuhkan, tempat orang yang hampir tenggelam ditarik kembali ke daratan iman. Dan hembusan rahmat itu tidak datang setiap saat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga kita termasuk yang mendapatkan ampunan dan yang pantas untuk diampuni. Inna lillahi fi ayyamid dahar nafahat fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah memiliki hembusan-hembusan rahmat di hari-hari kalian, maka hadapilah ia. Nah, hembusan-hembusan rahmat itu ada di bulan Ramadan. Di antaranya bisa jadi satu istighfar di Ramadan menghapus dosa 20 tahun. Bisa jadi satu air mata di sepertiga malam mengubah takdir hidup. Satu sujud yang jujur menjadi sebab Allah menutup aib kita sampai mati. Tapi masalahnya
Kembali lagi kepada diri kita. Apakah hati kita siap? Apakah hati kita siap? Nah, yang menjadi masalah penghalang ampunan Allah itu apa? Dosa. Makanya dikatakan oleh ulama dosa itu bukan hanya dicatat, tapi menggelapkan hati. Kalau hatinya gelap, gimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abd idza adnaba nukitat fihi nuktah sauda fi qalbi. Jika seseorang berbuat dosa, Bapak Ibu, maka dititikkan satu titik hitam di dalamnya. Kalau dosa diulang, titik hitam akan semakin bertambah. Bertambah kalau diulang terus. Kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ya ron, tutupan yang menutupi hati mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Sampai hatinya kalau udah ditutup tidak tersentuh nasihat, tidak tersentuh ayat, tidak tersentuh azan. Lalu ketika datang Ramadan, hatinya tetap beku. Pantas gak hati yang beku, yang gelap untuk mendapatkan ampunan Allah? Bukan karena Allah Jalla wa Ta'ala tidak mau mengampuni, tapi dia sendiri yang menjauh, menolak untuk dibersihkan. Kalau seandainya kita benar-benar ingin diampuni, akan terlihat mulai menjaga sholat. Kalau ibu-ibu yang tadinya tidak berkerudung, mulai berkerudung, berjilbab sesuai dengan syariat. Kalau dulu kita agak jauh dengan Al-Quran, mulai dekat dengan Al-Quran. Kalau dulu kita masih berbuat maksiat, mulai mengurangi maksiat. Kalau dulu kita banyak kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, menjadikan orang lain itu bahan guyonan, ya, walaupun canda. Jangan kalau sekarang mah ya ngomongin tetangga ngerumpi, tetangga sebelah. Aduh, apa gunanya? Kalau kita pikirkan, kalau seandainya kita sendiri yang diomongin, seneng gak kita diomongin sama orang lain? Kalau kita tahu bahwa saya diomongin orang lain itu gak seneng, kita jangan ngomongin orang lain. Jadi mulai kalau seandainya ada di antara saudara kita yang kita guncing, yang kita bicarakan, atau kelompok tertentu yang kita omongin, minta maaf. Minta maaf. Maka jangan sampai kita itu lancang dalam masalah mulut ini. Dianggap remeh, tapi menjadikan keras hati kita, gelap hati kita. Nah, ketika kita mulai belajar untuk minta maaf, siapa yang pernah kita dolimi, kalau seandainya kita mulai mau belajar untuk bertaubat, ya insya Allah itu pertanda pelan-pelan hatinya untuk menyiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Bukan menunggu Ramadan, tapi menyambut Ramadan dengan membersihkan hati kita. Bapak Ibu, ampunan Allah itu bukan hadiah untuk orang-orang yang hanya sekedar main-main, ketawa-ketawa, ketiwi, keras hatinya. Bagi orang-orang yang mau mencoba membersihkan hatinya, bagi orang-orang yang mau bertekad untuk berubah pelan-pelan, ya bersiap diri sehingga pantas untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Seandainya mereka sungguh-sungguh ingin berangkat, pasti mereka akan menyiapkan bekal. Kalau ingin pantas untuk diampuni oleh Allah, berarti bersiap-siap dari sekarang. Bersiap-siap. Kalau salaf kita terdahulu yang soleh, selalu merindukannya, berdoa, ingin bertemu dengan bulan Ramadan, hati yang rindu. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui.
Karena Ramadan itu bisa datang dan pasti datang Ramadan itu. Tapi ampunan Allah bisa tidak masuk kecuali kepada orang-orang yang siap dan pantas. Apakah kita orang yang pantas? Mudah-mudahan. Ya, kenapa tidak setiap ampunan itu ada atau tidak semuanya mendapatkan ampunan? Karena kita sendirilah yang tidak mau bangkit. Kita sendirinya yang tidak mau berajam, bertekad untuk berubah. Kenapa? Karena kita jelek, karena kita malas, karena kita terus bergelimang dengan dosa. Gak mau bangkit. Nabi SAW bersabda, Ya'kidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalathu uqad. Setan mengikat pada tengkuk bagian belakang kepala salah seorang dari kalian ketika ia tidur 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil farqud. Pada setiap ikatan ia berkata, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Fa in shalla in halat uqdah. Jika ia terbangun lalu mengingat Allah, terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah satu ikatan. Jika ia sholat, terlepaslah satu kalian. Fa asbaha nasitan tayyiban nafs wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Maka ia masuk pada pagi harinya dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak bangkit, ia memasuki pagi hari dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Kuncinya jangan malas. Bapak Ibu, karena keadaan yang buruk jiwanya dan malas, berapa banyak orang yang bertemu bulan Ramadan, tapi gimana? Pulang tanpa mendapatkan ampunan. Lewat saja bulan Ramadan, gitu-gitu juga. Kenapa? Karena puasanya hanya sekedar lapar. Ya, rutinitas. Tarawehnya hanya cukup berdiri saja. Penuh tarawehnya. Quran hanya dilantunkan aja, dibaca aja, suara saja. Tapi hatinya, masalahnya hatinya tidak tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Bayangkan Bapak Ibu kalau Ramadan ini terakhir kita. Bayangkan. Kalau somadenya Ramadan ini terakhir Ramadan kita. Bayangkan. Ini kesempatan terakhir kita menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka mari kita minta ampun sebelum lidah terkunci. Jangan menunggu ajal datang baru kita menangis. Kalau udah maut menangis gak ada gunanya. Minta maaf kepada orang tua yang telah kita kecewakan. Gak ada gunanya kalau udah di kuburan. Jangan nunggu jenazah baru penyesalan. Jangan nunggu teman kita yang kita dolimi meninggal atau kita sendiri yang meninggal. Gitu. Al-mautu haq. Kematian itu sebuah kebenaran yang pasti datang. Al-maut babun kullu ahadin yadkhulu fih. Maut itu satu pintu, semua orang kan pintu ke masuk itu. Kafafil mauti wa idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Mungkin di antara teman-teman kita dulu masih ada bersama kita ngaji. Sekarang di mana? Namanya dikenang, namanya diketahui, tapi jasadnya nggak ada, sudah ada di kuburan. Maka jangan tunggu jenazah, baru kita menyesal. Maka sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita. Ada beberapa langkah praktis agar kita ini pantas diampuni. Karena tema kita hari ini, agar pantas diampuni. Ya, agar pantas kita diampuni ketika masuk di bulan Ramadan. Karena sebagai untuk menumbuhkan rasa rindu kita, kajian masail jahiliyahnya ditunda dulu jadi tematik seperti ini. Jadi
Ada beberapa langkah Bapak Ibu ya agar kita pantas diampuni. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dosa itu mengotori hati. Maka taubatlah itu cara membuat hati kita menjadi bersih. Kalau seandainya hati kita terasa berat, bukan karena Allah menjauh, bukan. Tapi karena kita belum melangkah. Kalau kita melangkah, Allah lebih dekat. Allah lebih dekat. Ya, ketika kita bergerak, Allah akan lebih cepat lagi. Dan Allah akan tolong kita. Dan indahnya Bapak Ibu, Allah tidak menunggu kita suci dulu untuk kembali. Tapi Dia menunggu kita kembali agar Dia Allah mensucikan kita. Ketika kita bergerak, Allah senang. Allah akan membersihkan kita. Bukan berarti harus kita suci. Tapi kita bergerak, melangkah, mengakui, menyesal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka mari Bapak Ibu kita siapkan hati bukan dengan banyak berbicara, tapi dengan langkah yang nyata. Karena kemampuan kita untuk taat itu tidak berdiri dari kehebatan kita sendiri. Tapi ada dua pondasi yang membuat kita bisa taat. Pertama, ma'unatullah, pertolongan Allah. Dan yang kedua adalah langkah kita, kemampuan kita, keranduan hati kita yang bersemi di dalam hati kita. Ada langkah, Allah yang menopang, Allah yang menolong. Makanya jangan merasa diri kita hebat ketika kita sedang mengaji. Sekarang, karena itu semuanya dari pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak sini sekarang. Allah masih milih kita. Allah masih milih kita. Kita mau mendekat ke Allah. Jadi langkah-langkah untuk kita pantas diampuni itu pertama adalah taubat yang jujur. Itu yang pertama. Jadi ketika berbicara tentang taubat bukan hanya astagfirullah, tapi menyesal dalam hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadamu taubah, an-nadamu taubah. Jadi menyesal itu adalah taubat. Alwi As-Saqqaf rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan penyesalan di sini bukan karena sedih, bukan sekedar sedih karena dampak dosa, bukan menyesal karena uang habis, reputasi rusak atau kesehatan terganggu, tetapi menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Karena telah melanggar perintahnya. Karena telah jauh dari Rabb-nya. Nah, jika seseorang menyesal seperti ini, lalu dia berhenti dari dosanya, memohon ampunan kepada Allah, dan bertekad tidak mengulanginya, maka itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti sama sekali tidak melakukan dosa, tidak memiliki dosa. Bahkan kata Syekh As-Saqqaf lebih dari itu. Berdasarkan dalil tentunya Allah bukan hanya menghapus dosanya, tapi mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti kesalahan-kesalahan mereka kebaikan. Namun di samping itu juga ulama mengingatkan taubat itu bukan hanya cucuran air mata. Taubat itu harus ikhlas karena Allah. Disertai meninggalkan maksiat, menyesal
yang mendalam dari hati, bertekad untuk tidak kembali, dan ini tambahannya nih, kalau hubungan kita dengan manusia, mengembalikan hak orang lain bila ada. Makanya ini lebih berat. Kalau kita sudah nyaci maki teman kita, harus datang ke dia, minta maaf. Makanya pembicaraan kita dari saat sekarang ini jangan banyak ngomongin orang. Jangan banyak membicarakan kelompok orang. Tangisi diri kita. Itu sebenarnya yang membuat kita menjadi keras hati kita. Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Selalu menjatuhkan kehormatan orang lain. Makanya bahaya sebenarnya itu. Kalau ada teman-teman yang seperti begitu, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jadikan pelajaran, kita merenung, kalau saya diobrolin sama seperti itu nggak sakit kan, berarti saya nggak usah. Jadi pelajaran aja kalau ada orang yang begitu. Jadi pelajaran bagi kita, berarti saya nggak akan mau seperti dia. Saya nggak akan jaga mulut saya, jangan, karena kalau diomongin, umpamanya kita sendiri yang diomongin sakit, berarti orang lain juga sakit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai kepada dirinya. Lawan oleh kita, bela oleh kita. Jangan iya. Tapi tentunya ketika membela itu dengan bahasa yang bagus. Yang jelas tidak menjadi terus ngomongin orang lain dengan bahasa yang santun. Kita juga harus merangkul orang yang berbuat dosa, yang salah itu. Yang jelas kita selamatkan orang yang salah itu dengan bahasa kita, dengan tingkah laku kita yang tidak menjadikan dia jauh juga dari agama. Karena tidaklah seseorang yang berbuat dosa kecuali dia itu perlu disayangi oleh kita. Ya, jangan sampai orang tambah jauh dengan sebab kita sendiri. Itu juga bahaya untuk diri kita. Kembali lagi bahwa taubat sejati, ketika benar-benar kita bertaubat, tidak hanya menghapus dosa masa lalu, tetapi memperbaiki masa depan. Jadi pertama, langkah praktis biar kita pantas untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala apa? Taubat yang jujur. Yang kedua, bersihkan sholat sebelum kita memperbanyak amal soleh. Banyak di antara kita ingin menjadi hamba yang lebih baik. Jujur, ingin lebih baik. Ingin lebih memperbanyak sedekah. Ingin rajin puasa sunnah. Betul, itu baik. Ingin sering hadir di majelis, itu baik. Ingin mengejar pahala sebanyak-banyak, itu baik. Indah semuanya. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita acukan kepada diri kita sendiri. Apakah sholatku sudah benar-benar hidup? Bukan hanya sekedar sah, bukan hanya sekedar gugur melaksanakan kewajiban, tapi benar-benar sholat itu hidup di hati. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini sederhana tapi sangat menohok. Allah tidak mengatakan salat itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi Allah mengatakan salat yang benar itu mencegah dosa. Lihat, tanha anil fahsya. Maka para sahabat dan ulama berkata, barang siapa solatnya tidak mencegahnya dari maksiat, solat terus maksiat jalan berarti STMJ, ya, maka
ia tidak bertambah dekat kepada Allah, bahkan justru semakin jauh. Bukan berarti sholatnya sia-sia seluruhnya, tapi sholatnya belum menjalankan fungsinya. Ibarat obat, sudah diminum tapi penyakitnya tetap merajalela. Iya. Lalu Rasulullah SAW pernah diberitahu, wahai Rasulullah, ada seorang rajin sholat malam, tapi di siang harinya masih mencuri. Apa jawaban Nabi? Sholatnya suatu waktu nanti akan mencegahnya. Sholatnya akan mencegahnya suatu hari nanti. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu benih perubahan. Makanya Rasulullah as-salat, as-salat. Yang diperhatikan Rasulullah mau meninggal as-salat, as-salat. Karena salat itu benih perubahan. Apabila beres salatnya, beres seluruh amalannya. Kalau salat dijaga dengan jujur, kalau salat dijaga dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, cepat atau lambat, bahwa salat itu akan membuat hati kita menjadi lembut. Hawa nafsu kita tunduk. Dan malu ketika melakukan perbuatan dosa. Enggak akan STMJ lagi. Salat terus maksiat jalan. Makanya jamaah sebelum kita sibuk. Jadi menambah amalan. Bersihkan dulu salat kita. Bersihkan niatnya. Khusyuknya. Waktunya. Tumaninanya. Kehadiran hatinya. Al-hudur. Hudurul qalb. Karena salat adalah pondasi. Salat adalah pondasi. Setelah tauhid adalah salat. Kalau seandainya pondasinya retak, seindah apapun bangunan amalan, bagaimana? Kalau pondasinya retak, seindah apapun bangunan, gimana? Roboh. Makanya para ulama menjelaskan dalam salat itu ada 3 ruh. Dalam salat itu ada 3 ruh. Ruh pertama ikhlas. Ruh kedua takut kepada Allah. Ruh ketiga mengingat Allah. Jika salah satu ruh ini hilang, salat menjadi seolah-olah tubuh namun tidak ada ruhnya. Tubuh tanpa nyawa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hari ini kita masih jatuh dalam dosa, masih berat, untuk meninggalkan maksiat, masih kalah oleh pandangan, lisan, dan hawa nafsu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Dekati sholat. Peluk sholat. Nangislah di dalam sholat. Mengadulah di dalam sholat. Karena sholat yang jujur Bapak Ibu pelan-pelan akan membersihkan jiwa. Akan membersihkan hati. Tapi bukan seketika. Tapi pasti dan ingat. Allah tidak menilai banyaknya gerakan kita. Tapi hidupnya hati kita. Hidupnya hati kita. Insya Allah. Itu yang kedua. Langkah yang kedua. Biar kita pantas dan layak untuk diampuni ketika masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, minta maaf. Ini sebagai penekanan. Karena berapa banyak orang-orang yang seolah-olah sepele mendolimi saudaranya, kehormatan saudaranya, atau hartanya. Minta maaf kepada orang lain. Minta maaf kepada saudara kita sebelum kita minta ampunan kepada Allah. Tidak semua dosa selesai dengan istighfar Bapak Ibu. Ada dosa yang tersimpan di hati orang lain. Terutama ibu kita, bapak kita. Iya. Sebagai pintu surga kita. Iya. Pintu surga kita. Iya. Al-walidu awsati abwabil jannah, orang tua itu
pertengahan pintu surga, bukan samping, bukan belakang, tapi tengah. Kalau tengah tertutup, susah berat untuk ke surga. Kadang kita baik ke sana, di rumah kita kurang pergaulannya dengan orang tua. Akhlak kita kepada orang tua yang mungkin didekatkan oleh Allah, bukan dalam rangka di rumah kita sudah tua, bukan dalam rangka untuk membebani, tapi itu jalan keselamatan kita. Maka Allah dekatkan orang tua kita di rumah kita. Kalau ada satu atau dua-duanya, Masya Allah masih dua pintu surga. Tinggal satu lagi, satu lagi. Makanya Uwais Al-Qarni, bagaimana ceritanya? Walaupun tidak sejaman dengan Nabi, tapi dikenal, disebut di langit. Kenapa? Karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada orang tua. Ya. Ibunya ingin haji, tapi nggak punya apa-apa. Maka Uwais mulai hari itu menggendong anak sapi hingga tubuhnya kuat. Pada waktunya tiba haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tidak ada yang memfoto, tidak ada yang memviralkan, tapi dikenal di langit, walaupun di bumi tidak dikenal. Iya. Kadang kita mencari banyak pintu ke surga, dilupakan pintu yang ada di rumah yang dekat, yang Allah dekatkan dengan diri kita sendiri. Kalau seandainya pernah kita mengecewakan orang tua kita, minta maaf. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Sebelum minta ampunan kepada Allah nih, minta dulu. Minta maaf dulu kepada manusia yang terdekat. Dan juga saudara-saudara kita yang pernah kita kecewakan. Karena tidak semua dosa selesai dengan astagfirullah. Enggak. Ada dosa yang tersimpan di hati orang lain. Maka orang yang sudah ngaji menuntut ilmu tidak akan lancang mulutnya. Laisa la'anan wala to'anan. Bukan pencela dan tukang pelaknat. Bukan. Adem, ayem, menyenangkan, menjaga kata-katanya. Karena kalau sudah dikeluarkan kata-kata susah untuk diambil lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka hendaklah ia minta dihalalkan hari ini. Nah, masalahnya kadang yang paling berat itu bukan sholat malam, bukan puasa sunnah, tetapi mengirim pesan, maafkan saya, temanku, saudaraku. Saya di muka antum kayak baik, padahal saya di belakang. Maafkanlah, maafkanlah. Hati-hati akan dipertanggungjawabkan. Mungkin kenapa kita susah menangis? Karena dosa kepada saudara kita. Ketika kita bisa mengirim pesan, maafkanlah dosa-dosa saya, secara global aja. Kalau misalnya kalau disebutkan secara detail khawatir malah jadi gimana-gimana, secara global minta maaf. Namun disitulah ketika kita minta maaf, kita kuat dan berani walaupun berat untuk minta maaf kepada ibu kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja yang pernah terlukai hatinya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, hati kita dibersihkan. Kemudian yang keempat, kurangi maksiat kecil yang mungkin dianggap sepele. Dosa besar memang sudah kita pahami, sangat menakutkan, tapi dosa kecil kadang kita remehkan, tapi kalau terus-terusan berbuat dosa kecil dikumpulkan,
dikumpulkan, diulangi, apalagi zaman sekarang ini, aduh berat sekali. Gak apa-apa, kecil ini, kumpulkan. Justru itu yang membuat hati kita menjadi keras. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhqiratid dunub." Iyyakum wa muhqiratid dunub. Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Pandangan, lisan, gawe di tangan, semuanya itu pintu yang bisa mendekatkan ke Allah atau menjauhkan ke Allah. Jadi biar kita pantas diampuni, kurangi maksiat kecil. Yang kelima, perbanyak istighfar walaupun hati belum khusyuk. Jangan tunggu nanti kalau hati bersih baru saya istighfar. Enggak. Justru istighfar itulah yang membersihkan hati. Jadi alangkah bahagianya kalau dalam catatan amal kita di akhir itu banyak istighfarnya gitu. Rasulullah SAW sendiri di satu majlis itu istighfarnya 100 kali. Betul-betul aku ketika dalam satu majlis istighfarnya 100 kali. Atau lebih. Aksar min sab'ina marrah di dalam riwayat lain 100 kali. Padahal kan beliau maksum. Gimana dengan kita? Hah? Bagaimana dengan kita? Betul tidak? Maka oleh karena itu di antara 5 poin agar kita pantas diampuni. Tips agar pantas diampuni. Langkah praktis yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Bapak Ibu, kita tahu apakah ini Ramadan terakhir kita? Udah tahu bahwa ini Ramadan terakhir kita? Atau masih diberi umur nanti itu? Nggak tahu kita. Iya. Mudah-mudahan Ramadan yang akan menghampiri kita, kalau kita masih diberi umur, Ramadan yang lebih bermakna daripada sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang apa tanda hati yang siap diampuni di bulan Ramadan? Ada tanda-tandanya. Setelah tadi kita bicara tentang dosa, tentang taubat, tentang membersihkan hati, maka pertanyaan terakhir sebagai renungan bagi kita, seberapa banyak dosa saya? Itu tanya pada diri. Seperti apa hati yang Allah pandang hingga layak menerima ampunannya? Para ulama menjelaskan Allah itu sebenarnya tidak menilai rupa dan harta. Tetapi yang Allah nilai itu hati dan amal. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Maka mari kita lihat sekarang hati. Nah, tanda orang yang siap untuk diampuni di bulan Ramadan itu pertama, hati yang mudah menyesal. Bukan membela diri. Hati yang mudah menyesal. Itu tanda pertama. Jadi cepat merasa bersalah. Bukan pandai cari-cari alasan, pembelaan diri. Tapi aku salah, saya salah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan yang membersihkan. Bukan yang tidak pernah jatuh berarti. Yang layak untuk diampuni itu. Tetapi yang selalu bangkit dan mau kembali kepada Allah, senang. Allah bahagia. Itu yang pertama. Tandanya hati yang mudah menyesal. Yang kedua, hati yang takut dosanya tidak diterima. Hati yang takut dosanya tidak diterima. Bukan orang yang bangga dengan amalannya, dengan ilmunya, dengan sedekahnya. Bukan. Tapi hati yang
takut dosanya tidak diterima. Apakah sholat saya itu diterima? Nah itu. Apakah saum saya itu diterima? Apakah saum saya itu bernilai? Apakah taubat saya itu benar-benar? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beramal namun hati mereka itu takut, gemetar. Ya. Itulah takut tidak diterima amalan yang kita lakukan. Yang ketiga, hati yang lembut kepada manusia. Bukan hati yang keras. Kalau hati yang keras sulit diampuni, tapi hati yang lembut. Orang yang pantas untuk diampuni itu hati yang suka memaafkan. Ya, karena Allah lebih dekat kepada orang yang ar-rahimun. Yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang akan disayang oleh Allah. Kan keras hati. Ya, enggak seperti itu. Allah dekatnya kepada penyayang, pemaaf. Yang keempat, hati yang rindu ibadah. Ya, bukan hanya sekedar kuat menahan lapar, tapi menahan hati dari sombong, menahan dosa. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasanya kita ini tergantung prasangka kita kepada Allah. Walaupun dosa kita segunung, harapannya lebih besar dan prasangkanya baik kepada Allah akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Penutup, jika Ramadan nanti benar-benar datang dan kita masih diberi umur, maka sebagai pesan sebelum masuk bulan Ramadan beberapa hari ini, kita bukan hanya menyiapkan menu sahur, jadwal buka dan rumah dibersihkan, baju baru, tetapi siapkan hati. Siapkan hati. Hati yang pecah-pecah karena dosa. Tapi utuh dalam berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan jika suatu hari nanti, mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan, kita mengangkatkan tangan dan mata basah kuyup, suara gemetar, lalu dosa-dosa kita benar-benar dihapus, maka saat itu kita akan tahu bahwa yang terindah dari Ramadan bukan suasananya, tapi apanya? Ampunan Allah. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan. Allahumma tahhir qulubana minadh dhunub waghsilha bima'it taubah waj'alna min ibadikal ladzina idza dakhala alaihim Ramadan kharaju maghfuran lahum. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina